Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahyo Sukapranoto, jurusan Teknik Mesin Warung Buncit. Pada kali ini saya menjelaskan tentang pengertian dari Al-Quran, sejarah turunnya Al-Quran, nama-nama Al-Quran, cara Allah menurunkan Al-Quran, dan fungsi Al-Quran. Langsung saja yang pertama yaitu pengertian dari Al-Quran. Al-Quran secara etimologis yaitu artinya mengandung bacaan atau dibaca. Lafal Al-Quran berbentuk isim masdar dengan makna isim maf'ul. Al-Quran diturunkan Allah kepada umat manusia untuk dibaca dan diamalkan. Sebuah kitab suci utama dalam agama Islam yang umat Islam percaya bahwa kitab Al-Quran diturunkan oleh Allah. Al-Quran terbukti menjadi pedoman atau petunjuk bagi umat manusia di kehidupan sekarang dan di akhir kelak. Tanpa membaca manusia akan mengerti akan isinya, dan tanpa amalannya manusia tidak akan dapat merasakan kebaikan dan keutamaan petunjuk Allah dalam Al-Quran. Ya, selanjutnya yang kedua yaitu sejarah turunnya Al-Quran. Disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sebagai Rasul Allah berangsur-angsur selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Mula-mula di Mekah, kemudian di Madinah. Al-Quran mulai diturunkan di Mekah, tepatnya di Gua Hiro pada tahun 6 Masehi dan berakhir di Madinah pada tahun 633 Masehi. Dalam jangka waktu kurang lebih 23 tahun, wahyu ilahiyah diturunkan sebelum hijrah disebut ayat Makkiyah, yang merupakan 19 atau 30 dari Al-Quran. Al-Quran mulai diturunkan kepada Nabi Muhammad pada malam Qadar tanggal 17 Ramadan pada waktu Nabi Muhammad berusia 40 tahun, bertepatan dengan 6 Agustus 610 Masehi. Ayat-ayat yang pertama turun Al-Quran yaitu Al-Alaq ayat 1-5. Ayat-ayat yang permulaan turun ini menunjukkan bahwa Al-Quran mengajak manusia untuk menguasai ilmu pengetahuan, tema pembahasan, dan ilmu pengetahuan yang di bawahnya berdasarkan ilmu pengetahuan. Allah mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Tujuannya untuk menjadi pedoman atau petunjuk bagi umat manusia dalam hidup dan kehidupan mencapai kesejahteraan di dunia dan kebahagiaan di akhirat kelak. Yang ketiga yaitu nama-nama Al-Quran. Nama-nama Al-Quran ada berbagai macam. Yang pertama, 1. Alkitab. Alkitab artinya buku atau tulisan. Arti ini untuk mengingatkan kaum muslimin supaya membukukannya menjadi buku. Al-Quran dalam arti kitab terdapat dalam beberapa ayat Al-Quran. Yang kedua yaitu Al-Quran, artinya bacaan. Arti ini untuk mengingatkan supaya ia dipelihara atau dihafal bacaannya di luar kepala. Yang ketiga yaitu Al-Furqan, artinya pemisah atau pembeda. Arti ini mengingatkan supaya dalam mencari garis pemisah antara kebenaran dengan kebaikan. Yang keempat yaitu Al-Zikr, artinya ingat. Arti ini menunjukkan bahwa ia berisikan peringatan dan agar selalu diingat tuntunannya dalam melakukan setiap tindakan. Imam Suyuti dalam kitabnya Al-Itqan menyebutkan beberapa nama-nama Al-Quran. Di antaranya yaitu Al-Mubin, Al-Karim, Al-Kalam, dan An-Nur. Yang keempat, cara Allah menurunkan Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu kepada Rasulullah untuk dijadikan petunjuk bagi umat Islam. Prosesnya yang pertama, mimpi yang hakiki atau benar. Mimpi ini termasuk salah satu permulaan penyampaian wahyu yang diturunkan kepada Nabi. Yang kedua yaitu melalui bisikan dalam jiwa dan hati Nabi Muhammad. Dan yang ketiga, malaikat muncul di hadapan Nabi Muhammad SAW. Malaikat menyerupai seorang lelaki menemui secara langsung kepada Nabi. Lalu ia berbicara dengan Nabi hingga menangkap secara langsung apa yang dibicarakan. Bahkan dalam hal ini terkadang para sahabat juga bisa melihat penjelasan malaikat. Yang keempat, wahyu datang menyerupai gemericing lonceng. Wahyu ini dianggap wahyu paling berat dan malaikat tidak dapat dilihat oleh pandangan Nabi. Dahi Nabi sampai berkerut dan berkeringat.
sekalipun pada waktu yang sangat dingin. Bahkan hewan yang ditunggangi Nabi merendum ke tanah. Dan yang kelima yaitu malaikat melihat rupa aslinya. Yang keenam, wahyu yang disampaikan Allah kepada Nabi. Kejadian ini dilapisin langit-langit pada malam Mi'raj. Wahyu ini berisi kewajiban untuk melaksanakan sholat dan lain-lain. Dan yang terakhir, ketujuh, Allah berfirman langsung kepada Nabi tanpa perantara. Yang kelima yaitu fungsi Al-Quran. Al-Quran memiliki multifungsi dan selalu mempunyai hubungan yang pasti. Yang pertama yaitu sebagai petunjuk jalan yang lurus. Al-Quran memberikan petunjuk agar umat manusia dapat terus berjalan di jalan yang lurus. Yang kedua yaitu merupakan mukjizat bagi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad berbeda dengan nabi yang lainnya, diberikan mukjizat seperti berbicara dengan binatang, menyembunyikan penyakit, dan sebagainya. Dan yang ketiga yaitu menjelaskan kepribadian manusia. Fungsi Al-Quran yaitu menjelaskan tentang kepribadian manusia dibandingkan dengan makhluk lainnya. Manusia adalah makhluk yang diberikan akal, bisa membedakan baik dan buruk. Yang keempat yaitu merupakan penyempurna bagi kitab-kitab sebelumnya. Yang kelima yaitu menjelaskan masalah yang pernah diperselisihkan oleh umat manusia. Di dalam Al-Quran terdapat cerita-cerita masa lalu dan kemudian berdasarkan kisah terlebih dahulu yang pernah mereka buat sebelumnya. Yang keenam yaitu Al-Quran memantapkan iman Islam. Dengan membaca Al-Quran dan mempelajari dan mengamalkannya, kita bisa memantapkan iman kita. Dan yang ketujuh yaitu tuntunan dan hukum untuk menjalani kehidupan. Al-Quran berisi tentang hukum dan juga tuntunan manusia dalam menjalani kehidupan di dunia. Di dalam Al-Quran mengatur bagaimana tentang berhubungan dengan orang lain, berdagang, warisan, zakat, dan masih banyak lagi. Adapun fungsi dari Al-Quran sebagai sumber ilmu, yang pertama ilmu tauhid, ilmu hukum, ilmu tasawuf, ilmu filsafat Islam, dan ilmu pendidikan Islam. Ya, demikianlah penjelasan saya tentang pengertian Al-Quran, sejarah diturunkannya Al-Quran, nama-nama Al-Quran, cara Allah menurunkan Al-Quran, dan fungsi dari Al-Quran. Maaf jika salah kata, pengucapan, dan lain-lain. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.